Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama, kelas PJKRD, NIM 2003 01 50 10 40, mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang karakteristik anak. Yang pertama yaitu autonomis dan fisiologis. Anak berbeda dengan dewasa, oleh karena itu kegiatan fisik disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. Yang kedua, keterlibatan anak dalam OR untuk kesenangan, mencari teman, mempelajari dan meningkatkan keterampilan gerak. Oleh karena itu tidak boleh dipaksa dalam melakukan suatu cabang OR. OR harus menyenangkan, menambah pengetahuan dan menambah teman dan persahabatan. Anak yang berolahraga sama dengan atlet elit masa depan. Pertumbuhan dan pematangan. Terdapat variasi pertumbuhan yang jelas pada kelompok umur kronologik yang sama. Sering terjadi ketidakserasian dalam hal TB, tinggi badan, BB atau berat badan, dan perkembangan keterampilan. Seperti PHV wanita 12 tahun, laki-laki 14 tahun. Anak perempuan lebih tinggi pada usia 11-14 tahun karena pubertas yang lebih awal. Kekuatan otot anak perempuan lebih besar pada usia 14-16 tahun. Anak laki pada usia 10 tahun mempunyai kadar VO2 max lebih baik dari anak perempuan. Pada anak, perbedaan perorangan harus diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan dan pematangan, bukan berdasarkan perbedaan umur dan jenis kelamin. Perbedaan fisiologik pada anak. Yang pertama, power aerobik. Power aerobik maksimal pada anak ternyata tidak lebih rendah dari dewasa. Kebutuhan energi pada anak lebih tinggi dari dewasa karena gerak lari dan berjalan anak kurang efisien. Perlu pengalaman gerak untuk meningkatkan kemampuan koordinasi guna meningkatkan efisiensi gerak dasar. Pada suhu panas 30 derajat OC dengan lembab 50%, anak tidak boleh olahraga dengan durasi 30 menit. Yang kedua yaitu power anaerobik. Usia lebih muda, kemampuan power anaerobik lebih rendah dibanding dengan yang lebih tua atau usia 8 tahun 65-70% dari anak usia 14 tahun. Peningkatan berkaitan langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan struktur fungsi otot. Kecepatan penggunaan glikogen pada anak segitu rendah karena kurangnya enzim anaerobik phosphorokinase. Hal ini disebabkan otot anak menempel pada tulang yang masih mengandung epifis yang merawat tempat lemah pada tulang. Yang ketiga, sistem kardiovaskular. Frekuensi denyut jantung lebih tinggi dan isi sedenyut lebih rendah dari dewasa. Penyesuaian peredaran darah perifer lebih baik. Olahraga lebih baik daripada orang dewasa. Ekstraksi O2 yang lebih efisien di jaringan. Keempat, sistem pernafasan. Pola pernafasan relatif dangkal. Rasio volume nafas dan kapasitas vital rendah selama OR karena rendahnya absorpsi O2 dari udara inspirasi. Kelima, latihan di lingkungan dingin dan panas. Anak lebih peka terhadap suhu lingkungan yang ekstrim karena rasio luas permukaan tubuh dan volume tubuh 30-40% lebih besar dari dewasa. Metode yang paling efektif untuk mengeluarkan panas adalah berkeringat dan penguapan tetap. Karena jumlah darah perifer relatif sedikit, maka harus diwaspadai adanya dehidrasi yang mengandalkan rasa haus di program minum dan disuruh banyak minum. Tinjauan psikologis. Yang pertama, pembelajaran motorik. 7 tahun pertama adalah periode pembelajaran motorik yang intensif. Kemampuan gerak dasar adalah kemampuan menampilkan secara maksimal gerak dasar yang diperoleh dalam kaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam lingkup fisiologis, semua gerak ini bersifat anaerobik. Tidak juga dalam unsur ketepatan. Contoh, meloncat sejauh-jauh tanpa awalan. Keterampilan gerak dasar adalah kemampuan mengenai atau membidik dan mengenai titik sasaran dalam jarak. Kemampuan maksimal gerak dasarnya terdapat unsur ketepatan. Contoh
atau meloncat ke depan untuk menginjak titik sasaran yang tidak lebih jauh dari kemampuan maksimalnya. Keterampilan gerak pembelajaran adalah keterampilan gerak hasil pembelajaran gerak ke cabangan olahraga kandungan akurasi segitu tinggi. Contoh netting pada badminton, salto pada senam tersebut. Penghargaan pada anak menimbulkan perasaan mampu dan merasa berhasil, rasa percaya diri, perilaku yang menyenangkan, mendapat tujuan yang diinginkan, dan mendapat kekaguman dan penghargaan yang lain. Sejak usia 5 tahun, anak mulai melibatkan diri dalam permainan dan kompleksitas yang lebih besar yang meliputi unsur kerjasama dan kompetisi. Permainan formal beragu belum lazim untuk anak usia di bawah 8-9 tahun. Pada masa awal anak, sosialisasi mulai penting dan norma perilaku mulai terbentuk. Perlu perhatian dan penataan perilaku yang lebih cermat dari orang dewasa. Pengaruh buruk dari konsep menang dengan segala cara harus dihindari dengan memberikan pendidikan yang positif dari orang tua, pelatih, pejabat, dan badan-badan yang mengelola mereka. Sasaran penyelenggaraan WR anak menghadapkan pada pengalaman gerak yang luas. Kedua, meningkatkan kemampuan fisik, meningkatkan derajat sehat dinamis. Yang ketiga, meningkatkan propriosepsi, meningkatkan kemampuan koordinasi dan respon motorik secara akurat dalam lingkup kemampuan gerak dasar dan perhatian selektif. Yang keempat, mengembangkan sosialisasi. Yang kelima, mengembangkan rasa keberhasilan dan percaya diri. Manfaat olahraga bagi kesehatan fisik si kecil: meningkatkan lean body mass, yaitu adalah berat seluruh komponen yang ada dalam tubuh atau cairan, tulang, organ, dan otot. Menambah kepadatan dan kekuatan tulang, menguatkan otot, menjaga berat badan, mencegah risiko obesitas, memelihara dan mengoptimalkan fungsi serta kesehatan jantung, memperlancar peredaran darah, mengurangi risiko penyakit diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, osteoporosis. Manfaat olahraga bagi kesehatan kognitif dan mental si kecil. Tidak cuma kesehatan fisik, olahraga pun bermanfaat untuk fungsi kognitif dan psikologis anak. Anak usia 1-4 tahun. Idealnya anak-anak usia ini sudah dapat berjalan, berlari, dan melompat. Pada masa ini, olahraga diperlukan untuk memperkuat kemampuan dasar motor kasar. Selanjutnya, aktivitas fisik melatih fungsi dan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, keseimbangan, dan ritme gerak fisik. Jenis olahraga anak usia 1-4 tahun adalah bermain secara aktif seperti berjalan, berlari, memanjat, dan lainnya. Si kecil pun dapat melakukan interaktif wielded play atau bermain interaktif dengan arahan seperti latihan menari. Yang kedua, anak pada usia 5-10 tahun. Di usia ini, anak sudah lebih lincah dan dapat melakukan permainan yang lebih bervariasi. Untuk melatih fokus dan kemampuan berpikirnya, bentuk olahraga yang dapat dilakukan adalah permainan yang menggunakan sedikit instruksi, misalnya bermain sepak bola yang memerlukan aktivitas lebih kompleks dan keterampilan kognitif, serta bekerja sama dalam satu tim. Perbanyak kegiatan berupa aktivitas fisik berulang-ulang dan dihindari gerakan yang terlalu kompleks dan dapat melatih keterampilan berpikir. Kegiatan yang dilakukan antara lain berlari, berenang. Ketiga yaitu remaja usia pada 11-21 tahun. Usia ini sudah tergolong masa remaja. Bagi remaja, olahraga juga akan membentuk otot, meningkatkan kekuatan tulang, dan mengurangi lemak tubuh. Selain itu, olahraga dapat mengurangi depresi cemas, serta meningkatkan percaya diri. Jenis olahraga yang bersifat kompetitif merupakan tantangan tersendiri bagi remaja, misalnya tenis. Contoh olahraga yang lain bisa dilakukan remaja ialah senam, lompat tali, sit up, push up, dan senam serta berenang. Pembinaan olahraga usia dini. Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani dan meningkatkan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional, sehingga akan dapat membentuk watak dan kepribadian yang baik. Disiplin dan sportivitas yang tinggi. Menurut
Dikbud 1997. Oleh karena itu, upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan melalui pemanduan bakat, pembibitan, pendidikan, dan kepelatihan. Pembinaan atlet sebaiknya dilakukan sejak usia dini karena untuk menjadi atlet yang berprestasi membutuhkan waktu yang lama. Evia Falak dalam Wikrozek pada tahun 1978 menyusun pembinaan olahraga dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembangunan, dan tahap spesialisasi. Hakikat anak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Maka usia dini merupakan masa keemasan di mana stimulasi seluruh aspek pengembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seorang anak, Jamaris Martini. Usia dini merupakan usia di mana anak mulai mengenal diri dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, pada masa anak harus diberi berbagai stimulus atau rangsangan agar tumbuh kembangnya menjadi baik. Stimulus tersebut dapat berupa pendidikan dengan pendidikan anak-anak menjadi lebih terarah, khususnya dalam hal bermain. Anak akan bermanfaat bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Pendidikan usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. Sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan fondasi dan masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Sedemikian pentingnya usia tersebut, maka memahami karakteristik anak usia dini menjadi mutlak adanya bila ingin memiliki generasi yang mampu mengembangkan diri secara optimal. Menurut Teja Saputra, pengalaman yang dialami anak usia dini akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Pengalaman tersebut akan bertahan lama, bahkan tidak dapat terhapuskan walaupun bisa hanya tertutupi. Bila suatu saat ada stimulasi yang memancing pengalaman hidup yang pernah dialami, maka efek tersebut akan muncul kembali walau dalam bentuk yang berbeda. Menurut Jamaris, beberapa hal menjadi alasan pentingnya memahami karakteristik anak usia dini. Sebagian dari alasan tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut. A. Usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan manusia, sebab usia tersebut merupakan periode diletakkannya dasar struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, perlu pendidikan dan pelayanan yang tepat. B. Pengalaman awal sangat penting, sebab dasar cenderung bertahan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya. Di samping itu, dasar awal akan cepat berkembang menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, perlu pemberian pengalaman awal yang positif. C. Perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan yang luar biasa dibanding dengan sepanjang usianya. Bahkan usia 0-8 tahun mengalami 80% perkembangan otak dibanding sesudahnya. Oleh karena itu, perlu stimulasi fisik dan mental. Ada banyak hal yang diperoleh dengan memahami karakteristik anak usia dini, antara lain: yang pertama, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh anak yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Kedua, mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat memberikan stimulasi kepada anak agar dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik. Ketiga, mengetahui bagaimana membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, menaruh harapan dan tuntunan terhadap anak secara realistis. Yang kelima, mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Baik, itulah hasil dari persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.